Gak kerasa ya, udah 100 hari Kang Deddy Mulyadi diangkat sebagai gubernur dari Jawa Barat. Sebagai orang Jakarta, saya ngelihat, wah ini agak seru banget ya. Di 100 hari ini banyak kebijakan-kebijakan yang atraktif dan bisa dibilang cukup tidak monoton gitu. Nah, hari ini kita akan membahas dan membedah bagaimana sih leadership style dari KDM. Dan bagaimana kita sebagai individu bisa menerapkan atau meningkatkan kemampuan leadership kita sehingga menjadi seperti beliau. Di Positivitas bersama saya Ibnu Handono dan Sandi Sugandi, CEO dari People Shift, perusahaan consulting yang sudah mengembangkan, mengimprove kemampuan leadership dari 5.000 leaders di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel People Shift, platform nomor 1 untuk kamu upgrade skills dengan cara yang seru. Nah, di Positive Class kita kembali akan menggali insight-insight dari fenomena dan isu yang terkini nih. Lagi viral untuk kita bahas apa sih yang bisa kita terapkan dalam personal development kita dan juga dari sisi leadership dan juga soft skills tentunya. Bersama Bro Sandi. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, ketemu lagi Bro Sandi di hari yang tidak terlalu cerah hari ini ya. Di Jawa Barat, di Depok terutama, karena kantor kita di Depok ya. Nah, pas banget nih karena kita adalah warga Depok, kita kan ngebahas satu topik yang Jawa Barat banget lah. Oke, apa tuh? Istilah kata nih Jawa Barat banget gitu. Cuman Jaktim udah kayak istilah kata. emang gue campur-campur nih, kadang Jabar, kadang Jaktim, kadang Bekasi gitu ya. Emang di mana aja bisa hidup lah kata istilah kata. Nah, kita akan ngebahas mengenai 100 harian dari KDM. Oke. Atau Kevin De Bruyne, bukan. Kevin De Bruyne. Kang Deddy Mulyadi. Oke. Gitu, yang baru aja melewati 100 harian pemerintahannya dia di Jawa Barat terutama. Nah, kenapa akhirnya ini isu kita angkat gitu ya? Karena di 100 harian itu sebenarnya jujur ketika di bagian Islami udah cukup banyak prestasi-prestasinya lah. Gitu. Di luar dia viral sana sini ya karena berbagai kebijakan dan konten-konten, makanya dia disebut gubernur konten gitu ya, itu actually dia ngasih impact yang real gitu ke Jawa Barat gitu, di berbagai tempat gitu, di berbagai daerah. Dia juga tercatat juga katanya gubernur yang jarang ada di kantor, karena sering, bukan belusukan lah ya, bisa dibilang sering turun ke lapangan kemana-mana gitu. Meskipun juga kepemimpinannya itu juga sering menuai pendapat yang kontra juga lah. Intinya, lah galak banget nih orang, gitu. Maksudnya malam-malam mulu, segala macam. Wah kan kamu terlalu jadi Superman, harusnya kan jadi super team gitu. Ngapain sih ini? Apakah agenda buat 2029 apa gimana gitu. Jadi ada minus-minusnya juga. Tapi gue pribadi ketika gue baca, menurut gue cukup impress sih dengan result yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, makanya hari ini kita akan membahas, kita akan coba membreakdown sebenarnya KDM ini tuh adalah jenis pemimpin yang seperti apa. Dan kira-kira akan cocok untuk konteks yang seperti apa. Dan kalau kita mau meningkatkan kemampuan leadership seperti beliau, apa yang perlu kita lakukan? Gitu. Nah, Oke, kita ada topik yang menarik. Topik yang menarik ya. Menarik. Gubernur lu berarti. Karena gue Jakarta. Oh iya, oke. Baik. Iya, ini gubernur lu pribadi, San. Baik. Nah, ya sebagai warganya KDM ya, San. What do you think tentang beliau lah secara umum? Secara umum ya, pertama gue perlu apresiasi atas segala effort dan juga result yang diberikan sama KDM buat Jawa Barat, for sure. Karena gini, gue kebetulan cukup kenal beberapa orang yang ada di pemerintahan. Oh gitu? Baik itu yang sifatnya di legislatif maupun juga yang di eksekutif. I see. Memang trennya sedang berubah. Kalau dulu mungkin terkenal tuh para pejabat-pejabat publik, terutama di eksekutif gitu ya biasanya ya depan kursi gitu ya, lebih birokratif segala macam. Ya sekarang demand-nya sudah menuntut untuk leader ini buat terjun langsung ke lapangan. Poin plusnya banyak, karena bisa langsung melihat kondisi lapangan seperti apa, dan karena eksekutif dia bisa ambil decision yang bisa dibilang cepat gitu ya, karena memang dia membuat kebijakan publik. Nah makanya dengan kondisi seperti itu menurut gue secara pendekatan umumnya ya KDM sudah memenuhi needs dan demand dari leader yang diinginkan sama masyarakat sekarang. Karena bisa dibilang masyarakat sudah mulai capek lah sama leader-leader yang cuman ya rapat-rapat doang, meeting-meeting doang. Sambutan-sambutan doang. Betul, cuman formalitas doang lah, kayak ada nggak ada dia juga kayaknya sama aja gitu ya. Jadi ya kalau misalnya dibilang trennya ke arah positif, ya gue bisa bilang positif gitu.
I see. Berarti menurut lo ada perubahan demand nih terhadap leaders tuh yang pengen yang lebih ke lapangan, Betul. lebih ketemu sama masyarakatnya. Betul. Oke, nah berarti menurut lo ada perubahan demand lah ya, bahwa masyarakat tuh sekarang lebih ingin pemimpin tuh yang terjun ke lapangan gitu, Betul. dengan isu gitu. Nah, yang penting sebenarnya terjun ke lapangannya atau menyelesaikan isu-isu masyarakatnya menurut San, yang lebih penting di mata masyarakat. Ini penting maksudnya buat perspektifnya nanti sebagai seorang leader juga ya. Yang penting itu adalah kita terlihat datang ke user kita atau masyarakat, atau actually kita bisa nge-tackle needs-nya dari user atau masyarakat. Oke, tentu jawabannya meng-solve problems yang ada di lapangan, yang ada di masyarakat. Yang kedua berarti. Yang kedua, pasti. Nah, cuman buat ngelaborasi ini, gue juga pengen ngasih contoh dalam konteks organisasi. Karena menurut gue sama lah, mau di pemerintahan atau perusahaan, intinya kan buat mencapai goals gitu ya, goals yang disasar. Nah, gue pernah di posisi punya middle managers, sampai sekarang juga masih ada sih. Yes. Gitu kan. Semua gue bikin sistemnya berjalan dengan baik, tapi dilalah kok setelah beberapa bulan masalah-masalah mulai muncul. Gue masih coba pengen nge-solve dengan birokrasi yang ada, menggunakan middle manager sebagai orang perwakilan gue di perusahaan untuk nge-solve masalah-masalah yang dari sama staff. I see. Tapi kok ternyata setelah berapa bulan, setahun, kok masalah yang sama terus muncul. Nah akhirnya disitulah karena gue leader, gue harus ambil decision, gue harus ambil action di situ. Beruntungnya ya gue masih ngelit perusahaan yang nggak terlalu besar juga. Jadi gue bisa langsung turun langsung ke staff buat nge-capture sebenarnya problemsnya apa aja. Dan ternyata memang banyak problemsnya yang perlu diberesin. Dan ketika kita meng-capture problem tersebut, kita bisa langsung ambil decision. Oke, kita langsung ngelakuin ini supaya beres masalahnya. Dan sekarang udah mulai membaik performance-nya. Tiap bidang udah mulai membagus gitu ya, membaik dibandingkan sebelumnya. Dalam konteks pemerintah gitu ya, kita sama-sama paham juga. Gak jarang nih, banyak yang bilang ASN-ASN ini secara pekerjaan kalau udah senior mungkin tidak se-agile orang-orang yang bekerja di swasta. Oke? Birokrasinya lama, terus juga daya juangnya mungkin beda sama orang-orang yang di swasta. Padahal masalah negeri ini banyak. Tapi kan itulah instrumen tim utama yang membantu pemerintahan. Jadi ketika memang ternyata setelah dicoba menggunakan birokrasi yang ada lama, tidak ada salahnya seorang leader itu langsung turun ke lapangan buat meng-capture problem yang ada di lapangan itu seperti apa. I see. Berarti poin lo adalah yang utamanya sebenarnya yang penting itu leader itu bisa menyelesaikan problem dari usernya. Betul. Tapi kalau misalkan problem itu membutuhkan leader itu untuk terjun langsung ke lapangan gitu ya, itu yang harus dilakukan seorang leader gitu. Betul, kesimpulannya itu. Kita nggak bisa kaku, nggak bisa balik lagi di podcast sebelumnya. Kita nggak bisa menggunakan dua teori aja buat membuat sebuah organisasi itu maju gitu. Itu nggak bisa. Memang idealnya tadi punya tim bagus, begini begitu. Tapi kan setiap organisasi dia punya karakternya masing-masing. I see. Ketika emang timnya yang di middle ini sulit buat diajak maju gitu ya, pace-nya, dan beda mungkin sama di perusahaan yang bisa plug and play orang dengan lebih gampang. Ya, ketika dibutuhkan pendekatan seperti itu sebenarnya nggak ada salahnya. Cuma balik lagi, apakah itu yang beneran terjadi di dalamnya kan gue juga nggak tahu. I see. Makanya segala sesuatu itu dilakukan harus berdasarkan memang kondisi yang ada di lapangan dan goals dari organisasi tersebut. Yang jadi masalah ketika hal tersebut dilakukan hanya untuk personal branding, atau ada hidden agenda lain yang kita nggak tahu. Betul. Menarik. Lagi sebenarnya secara prosesnya tadi gitu ya. I see. Nah, sedikit mengenai personal branding tadi. Sebenarnya salah nggak sih untuk seorang leader itu membangun personal branding lah gitu? Jawabannya enggak. Oke. Karena gini, leadership itu ada sebuah teori lead by example. Oke. Ya, leadership terbaik adalah leadership yang memberikan contoh. Nah, contoh ini bentuknya macam-macam. Ya bentuknya tergantung audiensnya siapa, tergantung masalahnya apa, gitu ya. Ya, ketika memang mungkin pendekatan KDM sekarang seperti itu, ya audiens yang lagi sasar memang audiens yang ya bisa dibilang apa? Akar rumputnya, gitu ya. Dan yang pengen lagi dia coba sentil adalah tim-tim yang memang ngurusin akar rumput tadi. Betul. Gitu. Nah, pasti kan pertanyaannya muncul gitu. Kalau misalnya kayak gitu mulu, aspek-aspek lainnya gitu ya, dipikirin nggak?
Balik lagi, gue juga nggak tahu. Iya. Tapi sebagai seorang leader dengan organisasi besar, mungkin PRKDM adalah gak cuman sekedar nunjukin kalau dia fokus ke akar rumput tadi, tapi hal-hal strategik yang mungkin audiensnya lebih middle to high, itu yang dia juga perlu show. Memang audiensnya nggak sebanyak akar rumput, I see. tapi kan itu juga sebuah permasalahan. Misalnya apa? Sama ini dia audiens dengan bisa dibilang warga-warga yang secara ekonomi mungkin menengah ke bawah, Iya. kebanyakan. Dia mau jualnya banyak. Tapi kan juga ada warga-warga yang di level menengah ke atas. Let's say orang dengan background pendidikan mahasiswa yang perlu juga diajak audiensi, diajak diskusi. Satu hal kebijakan yang lebih sifatnya makro, itu yang mungkin belum muncul. Tapi balik lagi, poin lu. Ini bos 100 hari. Kita masih ngelihat apakah itu rencana dia masih berjalan, gitu ya. Ini masih fokusnya ke akar rumput dulu. Kedepannya bisa berubah ke yang lain, kita nggak tahu. Sih. Mantap, menarik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, kita sedikit nggak sampai membedah lah ya. Cuma kita coba ya menganalisis Jawa Barat lah, masih sedikit aja. Karena konteksnya menarik buat semuanya. Karena gini, KDM itu sekarang lumayan dimirip-miripin lah, kayak Ahok misalnya. Dalam konteks keras nih, galak nih, asertif nih. Beneran orang masuk barak militer, beneran masuk ke barak militer tuh, sampai bocah-bocah tuh sampai takut beneran. Gitu ya. Berarti sebenarnya leadership yang keras atau galak gitu ya, itu efektif ya ternyata sebenarnya menurut lo? Gini, ada teori namanya adaptive leadership. I see, apa tuh? Kita nge-lead sesuai dengan target audiensnya kita. Balik lagi tadi, kalau memang audiensnya adalah masyarakat yang middle to low atau tadi akar rumput bahasanya, di teori itu dibilang kayak gini, ada 3 level audience. Ya anggaplah level yang 1, 2, 3 gitu ya. Kalau bahasa jalanannya adalah kuli, mantri, sama bupati. Nah, kalau kuli memang secara pendekatan dia harus lebih tegas dan keras. Karena memang secara mindset bukan level yang bisa diajak berpikir terlalu jauh. Kalau mantri, dia bisa di briefing, nggak perlu pakai urat, jalan. Kalau levelnya bupati bahasanya, lo kode sedikit juga dia udah nge-sense gitu. I see. Harus ngapain nih, ini atasan gue perlu apa nih, gitu ya. Nah, kalau emang audiensnya sekarang KDM ini banyak berhubungan sama masyarakat di bawah, pendekatan yang agak keras, menurut gua kalau ngecek kriteria tadi, masuk akal. Dan ternyata terbukti efektif juga sebenarnya. Ya karena memang di audiens tersebut diajak mikir susah. Ya juga. Benar. Karena emang secara pendidikan masih belum di level itu. I see. Perlu nggak ditingkatin buat dia masuk ke level 2? Ya perlu, cuma tuh another things lagi gitu loh. Beda konteks menurut gua. Betul. PR nggak? PR tentunya. I see. Berarti yang perlu seorang fokuskan adalah pahami user kita, maksudnya pahami tim kita gitu ya. Iya, pahami audiensnya siapa. Betul. Maksudnya kita sebagai leader gitu, kita kan juga, soalnya itu kesalahan gue juga dulu. Asumsinya ketika gue ngerti leadership A, B, C, I know everything about leadership. Tapi ternyata ketika dipertemukan dengan tim yang berbeda, itu bisa beda banget gitu resultnya. Bener. Kayak contoh nih misalkan ke Ibnu. Ibnu kan kalau misalnya di briefing sedikit udah bisa langsung jalan. Tapi ada gak di tim kita gitu ya? Ya emang di briefing tuh kayak hasilnya nggak memuaskan. Ketika dimarahin dikerasin baru bagus gitu. Ada gak? Ada. Jadi tergantung audiensnya. Adaptive leadership. I see. Misalnya contoh gue adalah orang yang jarang marah. Gimana tips menurut lo? Karena gue yakin di luar sana banyak orang yang gak enakan juga. Orang Jawa terutama kan nerimo, gitu, lembut. Gitu. Gimana cara? Karena paling sering kita pasti kan sifatnya kerucut kan. Orang yang di levelnya kuli mungkin pasti akan lebih banyak dibandingkan yang bupati. Setuju. Nah, berarti kita harus punya kemampuan nih untuk menjadi lebih vokal lah untuk melihat teman-teman yang ada di level segitu. Betul. Tapi gimana kalau gue orangnya nggak enakan gitu? Gimana cara kita membangun skill atau kemampuan untuk menjadi orang yang lebih vokal, lebih asertif gitu, San? Oke. Berarti kan ini kalau misalnya gue ngelihat lebih ke merubah belief-nya kita.
Iya. Kan kita punya set belief nih di dalam diri kita ini kalau misalnya memang wah kita tuh harus jadi orang tuh baik gitu ya. Kita nggak boleh menyakiti hati orang. Betul. Nah, yang gue belajar selama ini, cara ngerubah value, cara ngerubah belief, paling gampang adalah satu, kita harus punya banyak referensi lain selain beliefnya kita. Oke. Sehingga memang kita tahu nih gitu ya, oh ternyata cara ini tuh works loh, walaupun sebenarnya bukan kepercayaan baik menurut gua yang kemarin gitu ya. Ya kalau misalnya orang tersebut ternyata sudah membuktikan dan berhasil, pasti juga kita sadar nggak sadar akan accept nih norma-norma tersebut. Contoh gini misalnya, cara kerja let's say startup yang kerjanya dulu tuh bener-bener fleksibel, terus banyak lah pokoknya cara kerja baru yang dibawa ketika startup nih masuk gitu ke industri. Kan orang tuh awal-awal kayak, ini bukan gue banget nih, gue mah terbiasa kerja 95. Nah cuman pas ngeliat, oh ternyata kerja fleksibel tuh enak juga ya. I see. Lu siang masih bisa nganter anak lu. Sebenarnya ini masalah time management lu aja loh. Lu ngatur dulu sendiri gitu. Ya terlepas kalau mau buka kerjaan jam 10 malam, tapi siangnya emang lu bisa ada waktu quality time yang lain dengan keluarga kan nggak ada yang salah. Pun juga kita kan menerapkan itu di kantor. I see. Dan terbukti kan anak-anak suka juga. Nah, itu kan sebuah hal yang dulunya orang nggak biasa karena dapat referensi. Even sekarang BUMN mereka kayak begitu. Padahal dulu startup doang. Ya sama sekarang kayak ngomongin keras gitu ya. Ya mungkin kita dulu nggak dibangun dengan culture pendidikan seperti itu. Tapi kalau misalnya emang udah terbukti, cara kayak gitu tuh banyak berhasil di banyak leader, dan ada hasilnya, ya kita pasti akan at least confident dulu kalau gua kayak gitu hasilnya bakal bagus kok. I see. Menarik. Reference yang bagus, yang berhasil. Itu menarik banget dan menurut gue itu penting banget ya. Karena, ini penting. Karena seringkali orang-orang yang menjadi leader di perusahaan, apalagi kalau ini perusahaan itu akan ketemu dengan orang-orang yang literally kuli gitu ya, orang-orang lapangan gitu. Kita kan berangkat dari gelar S1, kuliah di tempat segala macam gitu kan, ketemu dengan akademisi. Tapi ketika di lapangan lah ketemu sama orang lapangan gitu. Which is komunikasi kan akan beda gitu kan. Benar. Gitu. That's why street smart itu adalah hal yang penting banget. Nah, makanya menurut lo berarti yang penting untuk orang itu miliki adalah cari referensi dari jenis leadership yang dibutuhkan untuk orang seperti itu gitu. Cari referensi lah intinya. Referensi, betul. Contoh gini, di People Shift itu kan kita punya training leadership banyak banget. Yes. Salah satunya tuh kita ada sebuah simulasi namanya Inspiring Leader. Yeah. Di mana kita ngajarin leader dari perusahaan belajar ke leader-leader tuh yang sifatnya non struktural. Yeah. Kayak misalnya ya ketua LSM apa gitu ya, atau mungkin ketua perkumpulan apa gitu. Contoh kayak kita punya ada di Depok itu sekolah master gitu ya, kepala sekolahnya. Nah, itu kan dia yang buat sekolah master tuh kayak ngelit orang di terminal gitu ya supaya bisa sekolah, bantuin dia bikin sekolah, itu kan bukan hal yang gampang gitu. Atau kita juga punya inspiring leader dari Sukabumi gitu ya. Itu dia memajukan sebuah desa yang sangat-sangat terbelakang gitu kan, bekerja sama dengan para tokoh-tokoh desanya gitu ya. Itu kan sebuah ilmu leadership yang bisa dibilang nggak bisa pakai struktural. Nah, di situ kita kasih tuh referensi ke para executive leaders di perusahaan. Ini loh belajar dari leader yang even dia nggak punya structure, tapi bisa ngelit orang banyak dan menggerakkan orang banyak. Karena itu juga skill yang dibutuhkan in the end untuk para leader di perusahaan untuk menggerakkan orang-orang tertentu yang tidak bisa menggunakan pendekatan struktural doang. Gitu. Iya. Menarik. Ya itu juga, kan gue pernah jadi fasil ya di program-program Iya. seperti itu dan wah itu keren banget sih. Benar, jadi kan kayak Indian cari referensi. Betul. Even juga eksekutif pro referensi. Oh, tadi kita udah kejawab lah ya. Berarti basically menurut lu saat ini
KDM ini sedang menerapkan basically adaptive leadership. Cuman dia sedang fokus saat ini ke usernya itu grassroots nih. Masyarakat sifatnya grassroots, makanya style leadership-nya dia itu seperti itu. Betul. Nah, which is menurut gue itu gue setuju banget. Tapi ini menarik ya. Karena gue abis studi baca-baca juga kemarin. Intinya adalah Singapura itu kan kalau kita ngebahas meritokrasi lagi gitu ya. Singapura itu meritokrasinya sangat bagus sekali. Dampaknya adalah korupsi rendah, masyarakatnya maju, semuanya happy gitu kan. Jadi bagus tuh sebagai negara tuh Singapura tuh bagus lah. Lee Kuan Yew ya bener ya? Lee Kuan Yew kan? Iya. Nah, cuman masalahnya dampaknya ketika terjadi adalah demokrasi tuh nggak ada. Maksudnya demokrasi itu jadi teredam sekali. Maksudnya user nih sedikit ngerasa punya opini terhadap apa yang pemimpin lakukan gitu. Jadi jadinya lumayan ya tadi bukan militeristik ya, lebih ke otoritarian gitu. Jadi top down banget gitu. Sementara kan ya Indonesia apalagi Jawa Barat yang dekat sama DKI gitu kan, itu kan ingin merasakan sense of demokrasi. Okay. Nah, dampaknya juga ketika di perusahaan gue yakin juga ngerasa tuh tiba-tiba datang nih gitu yang galak gitu kan. Terus tiba-tiba ini galak memang dibutuhkan nih. Tapi itu membuat demokrasi di perusahaan itu jadi menurun dan of course jadi banyak pergosipan dan segala macam. Nah, gimana pendapat lu tentang hal tersebut? Oke, balik lagi ya. Pemahaman gue, demokrasi kalau dalam konteks perusahaan ya, perusahaan dulu nih. Demokrasi terus juga komunisme lah, top down lah ya, terus otoriter segala macam. Itu adalah sebuah tools menurut gue untuk mencapai sebuah organisasi yang lebih baik lagi. Yang lebih ada outputnya. Dan outputnya positif untuk semua orang di dalam organisasi tersebut. Nah, ngomongin apa yang dipilih gitu ya, balik lagi tergantung dengan kondisi dunia saat itu memang yang paling dibutuhkan yang seperti apa. Contoh gini, kenapa sih tadi kalau ngomongin Singapura gitu ya, kenapa Singapura bisa kayak gitu? Karena memang kalau gue melihat secara pola pikir, mereka tuh pola pikirnya homogen, Pak. Homogen lebih ke memang beda sama culture Indonesia. Yang memang tuh orangnya beda-beda, value-nya beda-beda, baik buruknya tuh bisa beda-beda. Karena kan tuh luas sekali, gitu. Oke. Kalau di sana tuh kan kecil gitu ya, sehingga orangnya relatif homogen. Dan karena dia kecil, dia tuh punya insting survival yang tinggi. Sehingga pastinya ngomongin kayak finansial, segala macam tuh di top of line-nya mereka. Nah, itu udah mendarah daging sampai ke level pemerintahnya. Nah, makanya pasti aspek yang pertama kali bisa menghasilkan cuan gitu ya, output yang bagus, ya itu pasti akan didahulukan, which is ya skills gitu ya. Karena juga orang homogen kan, nggak ada banyak value yang beda-beda kayak kita gitu ya jalurnya, itu pasti akan lebih diutamakan di sana. Makanya kalau lu ngomong ke Singapura, orang kerja, ya emang kerja gila gitu ya, kerja banget gitu kan, semuanya kayak gitu. Itu something yang udah dianggap benar di sana. I see. Nah, tapi maksudnya gini, kita ambil coba konteks kalau kita mau menjadi seorang leader seperti KDM lah misalnya, yang tadi ya vokal, asertif dan segala macam. Artinya kan ketika kondisinya itu, kan maksudnya kenapa dia rame dan viral gitu kan. Karena ini tidak dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Gitu. Ini baru dan mendobrak, mendisrupsi lah kayak gitu. Nah, gimana caranya seorang leader itu bisa memunculkan sense disrupting itu, sense berani nih merubah kebudayaan. Karena ya ini mungkin konteksnya film ya, kayak misalnya Bukit Duri gitu misalnya. Itu kan ada satu kelas isinya orang-orang rasis. Terus muncul guru orang Cina, di mana dia berusaha untuk merubah budaya di situ. Dan ujung-ujungnya dia akan kalah tuh sama rakyat gitu. Nah, gimana caranya sebagai seorang leader nih yang datang, mungkin konteksnya dia datang nih ke tim baru yang beda nih culture-nya, tapi ternyata secara kebutuhan yang harus diterapkan adalah yang melanggar sih kebudayaan dia yang lama ini nih. Nah, gimana caranya menjadi seorang leader yang berani untuk mendisrupsi sesuatu menurut lo? Iya. Menurut gue tuh berani ini harus dengan persiapan ya. Gue yakin kalau dalam contohnya Kang Deddy, dia tuh berani karena dia udah punya persiapan, punya backupan, punya tim, punya strategi. Jadi nggak cuman kayak berani terjun terus mati dan gila gitu ya, nggak kayak begitu. Jadi ya kalau misalnya kita pengen mendiskusi sesuatu, otomatis
aspek utama yang harus dilakukan adalah preparation-nya. Ini Preparation. kita mau ngelawan arus nih. Kalau kita di sungai aja ngelawan arus gitu ya, kalau misalnya nggak ada mesin jet gitu ya, mungkin kita nggak bisa ngelawan arus, bro. Betul. Ya prepare lah mesin jetnya itu supaya bisa ngelawan arus. I see. Nah, tiap organisasi pasti ya mesinnya ini beda-beda, tergantung kondisinya seperti apa. Dalam case KDM, gue yakin dia nggak mungkin sebegitunya kalau misalnya dia tidak ada preparation dari yang udah-udah. Kalau gue lihat tracknya kan dia udah ngelakuin itu dari zaman dia masih zaman bupati ya, bupati terus anggota DPR RI, dia udah ngelakuin kayak gitu, bro. Makanya udah. Oke. Sebenarnya dia cuma melanjutkan apa yang udah dilakuin aja. Cuman karena sekarang skopnya Jawa Barat lebih besar, lebih banyak yang bisa dia mainin, tanda kutip mainnya banyak gitu kan daerah-daerahnya. Makanya lebih kedengeran aja. Dengan bekal dia di bupati sama DPR RI, gue yakin dia udah punya persiapan khusus akhirnya bisa diimplement di Jawa Barat. Menarik. Persiapan intinya kalau mau disrupsi. Persiapan ya, berarti key-nya adalah persiapan. Betul. I see. Whatever method yang mau dilakukan, kuncinya adalah persiapan ya. Iya dong, harus. Kan kalau metode yang dipilih ya Indian menyesuaikan lagi dengan audiensnya apa. I see. Itu menarik sih, maksudnya ya sebagai orang Jakarta gitu ya, yang mau observe Jawa Barat kan yang gue kenal cuma Ridwan Kamil aja kan sebelumnya. Terus dia ke Jakarta tuh, gue jadi ngeliat, oh ternyata begini gitu. gitu. Dan beda banget kan sama KDM kan. Gue ngeliatnya sih lumayan berbeda ya sama KDM gitu. Oh ternyata ini emang mendisrupsi sekali nih gue ngeliatnya si KDM ini, kayak gitu. Oke, ini gue ada pertanyaan seru sih, karena kan beliau ini juga dikenal lah sebagai gubernur konten gitu, karena banyak kontennya, banyak konten-konten dia yang beredar juga di masyarakat gitu. Intinya Kayak gimana? viral lah. Kayak gimana maksudnya? Ya misalnya kayak gimana waktu Persib juara gitu, ada aja aktivitas lucunya gitu kan, di atas mobil, naik utang gitu-gitu lah. Maksudnya, dan dia pakai atribut itu yang sangat terkenal banget tuh, si apa namanya kalau bahasa orang Sundanya? Gue lupa. Ya itulah ya, dia pakai atribut yang Sunda banget lah gitu. Apakah penting gitu ya, gimmick-gimmick kayak gitu, intrik-intrik kayak gitu, viral-viral kayak gitu, sebagai seorang leader dalam konteks apapun ya, sebagai leader. Apakah kemunculan dia dimanapun gitu, keviralan dia, intrik-intrik kayak gimmick-gimmicknya, kebedaan dia itu harus sekelihatan itu banget nggak sih menurut lo untuk user atau masyarakatnya gitu? Tidak harus, tapi penting menurut gue. Oke. Karena kan kalau misalnya kita sebagai seorang leader, pengen orang itu in the end bisa trust sama kita gitu ya, kita kan harus bisa memberikan sebuah influence ke dia yang mempengaruhi pola pikirnya dia gitu. Dia itu kan pasti dimulai dari bagaimana kita bisa hadir dan dilihat sama ya audiens dan tim kita gitu ya. Kita nggak usah ngomongin KDM karena syarat akan politik. Oke. Kita ngomongin yang agak mirip tapi ya berbeda industrinya. Timothy Ronald. Oh itu sangat. Dia udah sering bilang berkali-kali di podcastnya dia kalau dia diundang segala macam. Yang dia omong itu bukannya dia. Dia asli nggak kayak begitu. Oke. Tapi memang itu dia sangat tahu audiensnya dia. Itu yang dibutuhkan. Keren sih gue. Untuk bisa dia akhirnya dikenal sama banyak orang. Walaupun dia bukan seperti itu aslinya. I see. Ini berat banget nih terusin tapi. Nah, menurut gua ya kalau bisa ngomongin seorang leader buat masyarakat lebih luas lagi, kan pasti syarat pertamanya dikenal dulu dong. Dengan dia dikenal dia bisa menginfluence gitu ya. Ketika orang terinfluence akhirnya dia trust dan segala macam kan kayak gitu ya gak sih? Betul. Iya, dia harus punya sebuah metode supaya orang itu melihat nih dia tuh gimana gitu kan. Nah, terbukti kan ya dengan pendekatan-pendekatan KDM yang seperti itu buat audiens yang memang banyak jumlahnya lebih ngena. I see. Nah, Ada gak yang kontra? Ya ada. Pasti Timothy ada. juga ada yang kontra kok. banyak sekali yang. Banyak sekali gitu kan. Cuman the numbers is talking di sini. Iya betul. Iya gak? Betul. KDM juga sama. Mungkin kayak buat orang-orang yang lebih intelektualitas gitu ya. Ih, kok gini banget sih? Gitu ya. Cuman, bagi portion bro. Iya betul. Iya, tapi memang caranya dia nggak bisa dibilang salah juga. Karena nggak melanggar apapun sebenarnya. Oke, keren juga ya. Jadi ya kalau buat audiens yang memang ya banyak jumlahnya itu, ya sebenarnya sah-sah aja. Terbukti apa yang Kang Deddy, ini anak nggak mau belajar nih gitu kan. Itu kan dipakai sama banyak orang. Iya. Gitu ya. Barak militer, buat orang tua yang nggak ngerti parenting itu membantu banget bro. Dan kebanyakan orang tua nggak ngerti parenting. Betul. Membantu nggak buat masyarakat? Membantu. Memang
kalau misalnya kita yang ngerti, itu short term solution. Tapi gue nggak bisa bilang Kang Deddy salah juga dong. Karena kan baru 100 hari kerjanya. Yang gue tunggu adalah apa nih gerakan dia ke depannya untuk bisa menyelesaikan masalah yang lebih high level konsep. Iya, betul. Itu yang perlu ditunggu. Kalau itu tak kunjung ada, berarti emang bisa simpulkan populis aja. I see. Jadi kan kita masih belum lihat, baru 100 hari. I see. Menarik. Nah ini pertanyaan terakhir gue lah. Karena menurut gue ini satu hal yang berat. Karena itu bener banget yang lo bilang tadi. Intinya lo harus menjadi persona yang paling dicari sama audiens lo. Benar. Gitu kan? Dan itu satu hal yang berat banget loh. Gue rasa itu suatu hal yang berat sekali gitu. Kayak misalnya tadi contoh Timothy Ronald gitu. Dia harus menjadi orang yang sangat-sangat extra super flexing gitu kan. Yang mungkin sebenarnya aslinya dia nggak kayak gitu. Betul. Tapi itu kan akan bermain banget, misalnya dia bukan orang yang seperti itu kan akan sangat mencoreng banget self identity-nya dia, San. Nah, gimana caranya seseorang gitu ya bisa mau gitu ya mengorbankan self identity-nya dia, karena ya mau nggak mau ketika akhirnya dia udah keluar sana KDM lah misalnya atau Timothy Ronald gitu ya, masyarakat secara luas itu akan taunya dia kayak gitu. Mungkin yang tahu dia aslinya gimana tuh ya orang-orang terdekatnya aja. Itu kan akan mengorbankan, menurut gue itu pengorbanan yang besar sekali gitu. Pertama-tama, apakah semua itu harus seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, kalau memang perlu, gimana caranya untuk menjadi orang yang seperti itulah. Gitu. Ya, kalau dibilang harus, sebenarnya nggak harus. Lu bisa gak hidup dengan cara lu gitu ya? Ya bisa aja. Tapi kan konteksnya sekarang ngomongin leader, ngomongin audiens banyak gitu ya. Ya kita, apalagi dalam konteks politik, kita harus bisa menggather audiens yang banyak. Kalau dalam konteks Timothy, karena dia juga punya kelas B2C gitu kan, dia juga harus bisa menggather audiens banyak. Betul. Jadi dia mengikuti apa maunya audiens gitu ya. Bukan maunya, tapi kayak desire-nya audiens, yang bisa jadi audiensnya nggak sadar gitu ya. Itu penting, even buat mengorbankan karakternya dia gitu, yang aslinya seperti apa. Nah biasanya orang yang seperti itu, udah di titik goals-nya dia itu jauh lebih tinggi. Oh, I see. Dibanding sekedar hambatan-hambatan yang ada di pikirannya dia. Dan itu kejadian kok di banyak orang sukses, orang yang mencapai level tinggi di perusahaan, sebenarnya banyak hal dia yang tidak suka dalam proses pekerjaannya. Mungkin dia nggak suka matematika, mungkin dia nggak suka ngomong sama orang, tapi buat dia seorang leader, dia harus bisa baca laporan keuangan, harus bisa handle multiple kind of persons, ya dia harus ngelakuin itu. Ya lama-kelamaan, dia akan mencintai apa yang dia kerjai. Menarik. Itu yang benar banget sih. Maksudnya intinya, kesuksesan itu pasti ada harga yang harus dibayar gitu ya. Iya, lu nggak bisa hanya mengerjai apa yang lu cinta. Gokil. Tapi di titik tertentu, lu akan mencintai apa yang emang harus lu kerjain. Gokil. Respect. Itu keren banget sih. Itu penting banget sih buat dipahami buat semua orang yang mengejar kesuksesan. Ini itu ada quotes dari Ryan Laude. Mungkin lewat juga di FYP lu ya. Oke. Kesuksesan itu tuh tempat yang sepi banget. Oke. Dia punya teman Prilly Latuconsina katanya. Katanya Prilly itu adalah orang yang datang paling pagi, ngebaca skrip, selalu sangat melakukan all time gitu ya. Sangat-sangat extra miles lah di pekerjaannya. Tapi dari pekerjaan itu dia dibayar sangat mahal sekali gitu. Artinya ya kita cuma tahu luarnya aja, tapi untuk mendapatkan proses itu, prosesnya banyak sekali dan banyak banget yang harus dikorbankan ya. Iya. Mungkin quotes yang lebih relate lagi dari Attack on Titan dari Armin seperti biasa, karena saya juga suka anime gitu ya. Apa tuh? If you don't want to sacrifice anything, you won't change anything lah. Oke. Boleh. Ada harus dibayar gitu ya. Betul. Gitu, menarik. Dan kuncinya adalah tadi, apakah goals yang lu inginkan itu cukup tinggi nggak sih untuk lu mau melakukan pengorbanan tersebut? Benar. Gokil. Dan orang kayak Timothy sama KD, menurut gue dia punya goals, apapun itu goalsnya ya, yang akhirnya membuat dia harus ngelakuin itu. Keren. Oke, kita wrap dulu. Kita ngebahas KDM hari ini dengan segala hal yang terjadi di 100 hariannya dia. Kita melihat bahwa ternyata jenis leadership dia saat ini adalah bisa kita analisis sebagai bentuk adaptive leadership dia. Betul. Yang dilakukan untuk mengcapture kebutuhan dari teman-teman di grassroots yang butuh kepemimpinan seperti itu. Yes, buat saat ini asumsinya seperti itu. Yang seperti itu. Tinggal kita tunggu ke depannya nih. Betul. Ya. Dan gimana cara kita untuk bisa menjadi leader seperti dia, yang adaptif tapi juga bisa asertif tapi juga
bisa berkorban, utamanya ya pahami dulu goals kita itu apa dan mau nggak sih kita berkorban untuk goals tersebut, karena untuk mencapai itu banyak sekali pengorbanannya gitu ya. Itu tadi pertama, selalu mau belajar, nyari referensi gitu ya. Dan yang kedua, mau mencoba untuk memahami kebutuhan dasar seperti apa, dan yang paling menurut gue paling berat adalah mau nggak sih kita merubah diri kita, self identity kita untuk menjawab atau memenuhi keinginan dari user atau tim atau audiens dari kita. Gitu. Intinya adalah great leader juga pasti banyak sekali pengorbanannya gitu ya. Ya. That's why terakhir, ternyata jadi leader itu nggak mudah ya. Maksudnya nggak mudah gitu. Gak mudah. Nggak mudah. Kenapa? Pertanggungjawaban dunia akhiratnya Kenapa orang banyak. pada mau jadi pemimpin? Kenapa tuh? Ya tergantung goalsnya sih. Kalau misalnya emang goalsnya yang dia inginkan harus jadi pemimpin, dia mau gimana? Iya juga sih. Oke, pertanyaan terakhir, menurut lu KDM akan maju nggak 2029? Nggak usah dijawab sekarang. Bisa jadi maju, tapi gak mungkin presiden sih. Kemungkinan wakil kalaupun maju. Kemungkinan. Atau jadi gubernur. Atau ke Jakarta dulu. Oke, gitu ya teman-teman. Diskusi hari ini di Positif Keras. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalau misalnya bermanfaat, like, share, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.